ada dari Kesbangpol Provinsi Papua Barat, mungkin ada sebuah kata yang mau disampaikan oleh Bapak Kesbangpol Papua Barat. Teruskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Kesbangpol Provinsi Papua Barat. Dan kami sudah ada di sini. Kami baru dapat posisi dari kemarin sore. Kebetulan Bapak Kabit para Kesbangpol ada keluar daerah dan ditunjuk kepada Kabit Kesbangpol untuk mewakili kepala badan. Di pagi hari ini kami sudah ada di tempat ini. Terima kasih. Sebelum kami lanjutkan kegiatan kami, pertama-tama Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Yang pertama, para menteri dalam kegiatan oskop, literasi kegiatan dan seluruh peserta yang saudara mengikuti kegiatan dari hari ini pertama hingga hari ini. Kami atas nama Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat sangat mendukung kegiatan literasi seperti ini karena proses mencerdaskan anak bangsa, terlebih khusus untuk membuat kegiatan di mana setiap kalangan masyarakat mendapat pengetahuan tentang kegiatan digitalisasi agar dalam setiap instansi atau dimanapun kita berada kita dapat secara langsung menggunakan media massa yang ada untuk menyuarakan dan menyampaikan segala informasi yang sekiranya perlu diketahui banyak orang dan menjadi perhatian pemerintah dengan baik dan benar agar dapat segera mendapat perhatian. Mungkin itu saja yang sekian dari kami. Terima dan selamat belajar hingga besok dan ilmunya dapat bermanfaat bagi masyarakat di mana kita berada. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat Bapak yang sudah mengambil sambutannya. Teman-teman, ini dari Kesbangpol harus sudah dapat kita pergaulan sudah teruskan. Jadi teman-teman saya semangat terus menulis dah. Jangan takut. Jadi Kesbangpol lagi duduk berarti semua mantap nih. Ini Kesbangpol ada berita. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan terkait kita punya kegiatan ini.
Mungkin teman-teman mau tanya tentang responnya ke depan kayak bagaimana, atau keseluruhan nanti wah kayak bagaimana buat teman-teman yang mau menulis kayak bagaimana kayak gitu. Silakan. Kan di depan nanti di ketua akan jadi mitranya kita kan, untuk kita punya mitra menulis nanti. Jadi mungkin teman-teman ada kakak sendiri juga. Wawancara online. Ya kawan-kawan, selamat pagi betul semua. Udah loyo sekali ini. Selamat pagi. Pagi. Baru saya bilang udah damai di hati kan. Oke, kawan-kawan, ini Bapak Habib Baken. Jadi kawan-kawan kalau punya keperluan nanti bisa ke sini kalau terkait dengan hibah, ya Bapak mereka yang menangani. Berhubung saya juga di Kesbangpol dan saya datang juga ketemu dengan Bapak tadi pagi. Kalau sudah ada informasi di Kesbangpol untuk pagi ini membawa sekapur siri atau motivasi untuk orang semua dalam mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Ya kawan-kawan, seperti Bapak Kabit sudah sampaikan bahwa dari kemarin dulu ya Pak Kaban sudah keluar daerah. Jadi PLH kasih tanggung jawab untuk Bapak Kabit untuk membawa kegiatan di pagi hari ini. Dikasih informasi mendadak sehingga Bapak langsung ke sini untuk menghadiri, tapi sebagai bentuk dukungan dari Kesbangpol untuk mencerdaskan anak bangsa itu menjadi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol sendiri. Kami punya satu bidang, yaitu bidang wasbang, wawasan kebangsaan. Harusnya Bapak Kabit yang kesini, karena Bapak Kabit yang langsung harusnya dikasih dispok ke Bapak Kabit wasbang, karena Bapak Kabit yang biasa menangani terkait dengan pendidikan karakter bangsa, terlebih khusus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari ranah formal sampai orang non formal atau pendidikan di luar sekolah. Ya mungkin saya tambahkan sedikit saja bahwa ini sangat penting, karena kalau kami sendiri dari Badan Kesbangpol memang sangat membutuhkan orang-orang yang bisa menulis, yang tidak hanya menulis doang atau menulis status. Karenanya ya saya sendiri juga perlu untuk informasi ini, karena untuk segala informasi terkait dengan situasi kondisi yang ada di atas tanah ini membutuhkan anak-anak yang menulis secara independen. Kalau saya sendiri lah, menulis secara independen apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, supaya kita tidak sebagai generasi yang hanya bisa mengoreksi orang ini dia tulis apa, ini tulis atas dasar kepentingan. Jadi kalau kenapa tidak kita jadi jurnalis, biar kita juga bisa menulis tong punya isi hati berdasarkan realita yang tadi sudah Bapak Kabit bilang, bahwa untuk menyuarakan situasi kondisi kita yang ada, dengan kita punya cara dan sudut pandang sendiri, tapi tidak hanya dalam bentuk curhat atau apapun, tapi kita dapat menulis dengan benar. Jadi kegiatan pagi hari ini sangat penting, dan karena Bapak Kabit dan juga saya salah satu staf di Kesbangpol, seperti kemarin kalau kita dengar dari perpustakaan daerah bahwa yang datang adalah Kabit dan juga staf. Jadi apapun yang kawan-kawan bisa sampaikan itu bisa kami tampung, nanti kami sampaikan kepada Bapak Kepala Badan. Karena ini penting sekali kayak tadi untuk jadi mitra, untuk kedepannya kita sama-sama mencerdaskan generasi bangsa.
kita harus sama-sama begitu. Jadi nanti kawan-kawan bisa sampaikan apapun, nanti Bapak Kabid dan mungkin saya sama-sama tulis atau catat untuk selanjutnya kami sampaikan kepada kepala badan untuk ditindaklanjuti. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, kawan-kawan silakan. Ada yang mau bertanya? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Riko Riksoniba. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya langsung saja dengan rasa hormat. Saya menyampaikan pendapat saja untuk Kespampor. Yang pertama, saya berterima kasih sekali atas penyampaian dukungan dari Kespampor Provinsi Papua Barat. Memang untuk kita melihat kondisi dan situasi yang ada di daerah secara khusus di Papua hari ini, kita punya SDM generasi Papua hari ini sudah terjerumus ke dunia globalisasi, dan pengaruh-pengaruh lingkungan hari ini sangat mempengaruhi kehidupan generasi muda Papua. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan dari lembaga dinas Kespampor bahwa ini menjadi tantangan untuk kita semua, menjadi tantangan dan sekaligus tanggung jawab untuk kemudian kita bisa membuat kegiatan-kegiatan. Salah satunya kegiatan yang abang-abang buat hari ini, ada kegiatan positif yang baik untuk kemudian kita bisa merangkul kita punya generasi Papua hari ini yang ada di Papua Barat. Untuk itu kegiatan yang dibuat seperti ini harus butuh dukungan dari, terutama dari pemerintah daerah dan kita semua, untuk kita mendukung agar kegiatan ini dilakukan harus bisa secara rutin, ya, mungkin setiap tahun ada, untuk kemudian melibatkan semua generasi yang ada untuk diproses, dibina untuk menjadi sumber daya manusia yang baik, yaitu tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk membawa Papua ini ke depan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena saya lihat di lingkungan hari ini, lingkungan yang penuh dengan perkembangan zaman, sehingga banyak sekali kita punya anak-anak muda generasi milenial untuk Arfak dan juga Papua hari ini sudah terjerumus ke bagian-bagian itu. Kehidupan sehari-hari hanya pegang HP, nonton TikTok yang tidak berinformasi baik, tapi mempengaruhi kehidupan mereka. Ini menjadi tanggung jawab kita supaya kita melakukan kegiatan atau kalau abang-abang sudah melakukan kegiatan seperti ini harus butuh dukungan, dan dukungannya harus dari pemerintahan yang ada di Papua Barat, termasuk Kespampor dan yang lain-lain. Mungkin seperti itu yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ini Bapak langsung jawab atau kita tampung pertanyaannya dulu, lanjut ke pertanyaan lain, baru satu kali jawab, lanjut pertanyaan lain. Ada lagi? Ya, kawan-kawan sambil pikir-pikir ya. Nanti saya bicara sedikit terus nanti kasih ke Pak Habib. Ya, mungkin
dukung, buktinya seperti hari ini ya. Kalau tidak ada dukungan pasti Bapak dong tidak datang. Atau kasih bocoran sedikit, kalau macam memang dia tidak penting ya, di spot tidak bisa turun gitu, suratnya langsung diarsipkan saja kayak gitu ya, langsung diarsipkan saja kalau tidak penting. Tapi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tadi saya bilang bahwa ada salah satu bidang yang punya pekerjaan, yaitu bidang sebagian wasbang, wawasan kebangsaan. Di situ dia sampai untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, lebih khusus untuk generasi. Jadi ada kegiatan yang dilakukan di sana. Jadi kami tetap tunggu ya, ketika ada kegiatan yang dilakukan tetap suratnya masuk, nanti tinggal lanjuti karena tadi Pak Kabit sudah ada, nanti selanjutnya disampaikan kepada Pak Badan. Nanti ketika ada kerjasama yang membutuhkan mitra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, nanti bisa diinformasikan kepada kami dan kami akan lanjutkan ke Bapak Kepala Badan. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas informasi yang tadi ada yang beritahukan. Itu saya garis bawah bahwa generasi bangsa ini penting untuk kita semua. Saya pikir bahwa generasi penerus bangsa dan negara. Yang tadi ada katakan bahwa kegiatan ini harus setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Ini saya pikir bahwa ini penting. Saya masukkan bahwa generasi ini harus kegiatan seperti ini harus panggil semua generasi, supaya mereka tahu bahwa kita tidak bisa mabuk, tidak bisa minum alkohol yang sepertinya tidak diizinkan. Supaya generasi ini harus punggung negara untuk meneruskan bangsa kita ini, atau pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten turun ke distrik kampung seperti itu. Jadi saya pikir bahwa kegiatan ini penting untuk kita semua. Kegiatan ini penting untuk kita semua. Walaupun pria, wanita dipanggil bahwa generasi bangsa, generasi bangsa. Bangsa ini penting untuk generasi, untuk berkembang ke depan, Begitupun ada masih nangkut di luar, ada yang minta di luar bisa masuk seperti ini supaya mereka tahu bahwa ini ada wadah, ini ada kegiatan seperti ini, ikut supaya tahu bahwa kita ikut peraturan yang ada. Tadi saya sudah dengar dari Ade tadi sudah katakan bahwa setiap tahun harus ada kegiatan ini. Saya garis bawahi, dan kami di Kesbangpol Provinsi siap untuk mendukung. Siap untuk kita mendukung. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, dan kalau pas bisa menerima. Sekian dan terima kasih. Nah, ini mana? Masih ada? Oh, ada. Bapak itu masih ada? Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arifin Bolak. Ini saya bukan bertanya, cuma kasih saran saja terkait dengan tujuan dari kegiatan ini. Jadi ke depan misalkan nanti setelah kegiatan ini selesai,
saya harap misalkan kegiatan ini akan melahirkan wartawan-wartawan yang profesional dan bisa dipercaya dengan apa yang dia beritakan, maka saya minta melalui Bapak untuk menyampaikan bahwa kita akan jadi mitra tetap, Pak. Bukan hanya kesempatan saja, tapi karena kebetulan Bapak hadir untuk mengikuti kegiatan ini, diundang sebagai pembicara, maka saya pesankan itu kita jadi mitra tetap, Pak. Kalau nanti ada melalui kegiatan ini ada melahirkan wartawan-wartawan yang bisa yang terbaik, mungkin saya. Ada lagi sebelum kembali ke jawabannya. Ada? Garisnya? Satu. Ada ya? Saran. Terima kasih atas menanya yang tadi. Bagus. Supaya kita lihat ke depan sepertinya apa untuk wartawan ini, untuk mengambil foto atau menulis segala sesuatu dari atasan ke bawah itu harus sesuai dengan format-format yang ada. Sesuai dengan format-format yang ada dari gubernur, sekta atau OPD-OPD yang lain untuk apa yang mereka terapkan di media cetak atau media Papua dan sebagainya. Itu yang kami perlu sampaikan. Kita anak negeri bangsa ini bisa turut atau mengambil gambar-gambar seperti itu sesuai dengan peraturan yang diberitahukan. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Arifin. Kemarin di dalam penyusunan RKA untuk 2024 tahun ini, kami memang ada satu program yang dilakukan untuk bermitra dengan lebih untuk jurnalis karena ini tahun politik. Memang hari ini sudah ada di Badan Kesbangpol sendiri, tapi karena belum dilaksanakan dan kita baru melakukan kegiatan di hari ini. Tetap apa yang disampaikan oleh Kak Arifin itu menjadi catatan untuk kami juga, untuk menjadi mitra dengan wartawan, karena lebih khusus kalau kami di Kesbangpol itu untuk informasi seperti pemilihan DPRP, DPRK dan yang lain-lain yang membutuhkan informasi yang diketahui oleh masyarakat. Itu memang kami tidak lepas dari yang namanya wartawan. Jadi tetap harus jalan sama-sama begitu. Jadi dengan harapan semoga dari sini ada yang bisa jadi jurnalis hebat yang bisa nantinya ke depan kalau sudah ada kerjasama atau dalam mendukung ke depan, ya pastinya dari situ bisa jadi mitra untuk tetap bersama dengan Kesbangpol kalau setiap apapun yang dilakukan atau program-program yang ada dalam menjadi kerja dari Kesbangpol. Jadi ya dari saya sampaikan bahwa
untuk mengambil keputusan untuk memutuskan bahwa kami jalankan mitra itu bukan kewenangan kami gitu, itu menjadi kewenangan pimpinan. Jadi tetap ini kami nampung dan akan kami sampaikan, karena apapun kalau Bapak Kabin sudah diutus ke sini, berarti informasi yang kawan-kawan berikan itu menjadi catatan yang akan dilaporkan ke pimpinan kami nanti. Mungkin terima kasih untuk Pak Arifin, untuk mitra, jadi mitra ya. Tadi sudah bilang juga ada Erikson, dia sudah bilang terkait dengan kerjasama untuk ke depan sama-sama, itu sudah kami catat dan terima kasih. Semoga ini dapat disampaikan untuk menjadi pengetahuan, menjadi catatan kepada kepala badan sendiri, untuk sehingga kedepannya jika ada informasi atau surat masuk seperti yang kemarin sudah disampaikan itu dapat ditindaklanjuti. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Kalau memang tidak ada, berarti teman-teman suruh puas ya. Kawan-kawan sudah dengar, sebab suruh siap tubuh kita untuk kegiatan-kegiatan kita, kegiatan literasi digital atau pelatihan jurnalis yang ke depan nanti. Sekarang tugas kawan-kawan belajar dengan baik, menulis dengan baik, pasti ada jalannya. Sebab saya suka doboman. Jika kalau minta silakan datang langsung di garis bawah. Buat apa? Benar kan? Oke. Bincang-bincang kita dengan garis bawah cukup di sini. Waktu berikutnya dikembalikan. Terima kasih. Baik, berikan aplaus buat kita semua. Ya, ini sekarang kita sesi pembicaraan dokumentasi. Kan aja. Sini. Baik. Siapa izin dari kantor? Udah. Coba. Kita tidak masuk di jadi kepala bisa dia. Ya, oke. Mas Saud, ayo masuk Mas Saud. Jurnalis cilik kan? Adik Mas kepala ketik. Mas Saud, ayo gerakan. Wih, kita berdua ke sini. Mari, kau pilih di sini. 1, 2, 3. Salam literasi. Literasi sejahtera. 2, 3. Baik, terima kasih. Sampai sudah selesai.
silakan kembali ke tempat masing-masing. Bapak, kami dari panitia mengucapkan terima kasih banyak. Kan lupa sama paket habis. Kok pakai wallet ya, Pak? Bapak, terima kasih. Pak Butas, Butas itu mau. Permisi dulu. Nah baik, saudara-saudara, tadi sudah dapat pencerahan dari Kemenpol sebagai bentuk daripada perwakilan representasi dari pemerintah untuk mendukung kegiatan literasi. Sudah pasti memang dari kondisi yang bisa kita lihat bahwa kota Manokwari ini tidak besar, tapi kompleks di sini. Nah, kalau istilahnya kompleks berarti kan banyak isu, banyak hal yang bisa diangkat sebagai berita atau informasi. Karena informasi ini sangat membantu untuk monitoring pemerintah di dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka, juga program-program yang mereka sudah rumuskan. Nah, masalahnya peran daripada literasi ini masih kurang terasa, itu harus diakui. Makanya kemarin pada waktu penyampaian dari salah satu pemateri kita yang sambutan itu dari ya, itu menyampaikan bahwa kenapa ketika beliau merumuskan sebuah produk tulang itu pasti melibatkan jurnalis, karena itu memang penting. Saya sendiri dengan Pak Ketua Panitia ini pernah mendengar langsung dari beberapa teman-teman birokrasi bahwa mereka itu selalu kalau bisa memang dapat informasi yang valid yang bisa diolah dengan benar di lapangan. Sayangnya sumber berita yang ada ini ya ada di Facebook, info kejadian Manokwari, grup dan lain-lain sebagainya. Nah, kita berharap dengan adanya kelompok kecil ini dari 20 orang, kurang dari 1% populasi ini, kita bisa menjadi pelaku-pelaku atau pionir, orang yang menjadi bukti buat bahwa literasi ini bisa kita kerjakan. Kalau kemarin sudah rajin bikin status bagus, tapi tinggal tergantung mengolahnya bahasanya. Nanti bilang, kakak, status ini malah tambah cantik lagi. Aku belum tahu kan. Saya 2 hari nih dulu geowisdom. Ada suami terbang. Jadi intinya 2 hari ini kita manfaatkan baik-baik, dan di hari terakhir sesi pertama dari hari ini kita akan belajar bagaimana teknik editing konten kreatif dari foto dan video. Jadi ini materi yang penting. Berikut juga ada pengenalan aplikasinya, pengenalan aplikasi, kemudian cara mengedit aplikasi. Jangan mau kalah sama anak kecil. Anak yang masih SD itu dia sudah bisa aplikasi takjub. Kemarin ada bikin video drama, dan hasilnya bagus. Juga film saja, anak kecil sudah bisa. Jangan mau kalah dengan generasi milenial. Saya sekarang saya pujari juga besar, jadi selalu pegang HP.